Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita kali ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan dari hati kita yang terdalam sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Dia. Tuhan kita yang sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Amin saudara, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari depan saudara bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan sama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Dan segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
sembah dia saudara. Tinggikan namamu, tinggikan namamu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, terima sembah kami Yesus. Kami angkat suara kami, mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau layak disembah. Hanya Engkau Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur saudara untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi apapun saudara, mari kita bersyukur, bersyukur. Tinggikan namanya. Haleluya Lord. Dia yang layak, dia yang layak. Terima segala pujian, terima segala hormat Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya. Buka hatimu saudara, sembah dia. Haleluya, haleluya Yesus, dia yang termanis. Haleluya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Meskipun melalui ibadah online Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Roh Tuhan ada bersama kami dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur Tuhan sebab kami boleh mengenal Engkau, Raja di atas segala raja. Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami pada hari yang ketiga. Kau bangkit Tuhan Yesus menjadi Raja atas kami semua. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah Tuhan, semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami buka hati kami lebar-lebar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama katakan amin. Mari saudara kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau nyanyikan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus tetap sama. Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi engkau dan saya saudara. Mari kita bersyukur bersama-sama. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan saya. Kalau saudara bisa bergoyang, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Untuk selama-lamanya Tuhan kita baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari saudara katakan, angkat jempolmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, dia tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau indah Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Manakah kami dapat pergi Tuhan? Hanya Engkau Tuhan, sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita nyanyikan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah. Sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu
mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Haleluya, Lord. Haleluya. Sungguh indah kasih setiamu, Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh besar pengorbananmu, Tuhan, dalam hidupku, bagiku, tak terselami kasih setiamu, Bapa. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidupku. Yesus, Engkau kekasihku, Engkau jawabanku, Engkau sukacitaku. Yesus, Bapa yang baik, Engkau mengasihimu, Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu, pengorbananmu dalam hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Henti-hentinya Tuhan kami bersyukur, sebab Engkau baik, Engkau yang memulihkan segenap hatiku Tuhan, segenap jiwaku Tuhan, segenap rohku Tuhan. Hanya bagimu, hanya bagimu, aku milikmu, aku milikmu. Mari sama Dia tinggikan namanya, curahkanlah seisi hatimu, sebab Dia mengerti. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali lagi bersama-sama bisa mengikuti ibadah online. Dan kita percaya sekalipun dengan ibadah online, kita dapat saling memberkati. Dan kita juga mendapat kekuatan baru. Dan kita mendapat pengharapan baru karena kita mengikut sertakan Kristus yang menjadi kepala daripada kita, para anggota tubuh Kristus. Dan kehadiran Kristus bisa menjadi berkat saudara dan saya. Dia adalah pengurapan daripada Tuhan yang memimpin dan memberkati kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, karena kita tahu ada kuasa di dalam Kristus Yesus. Pada saat anak-anak Tuhan berkumpul
bersatu di dalam namanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan membacakan satu ayat dari Injil Lukas 7 ayat 1 sampai 10, tapi saya bacakan ayat yang ke-9 saja. Firman-Nya, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Haleluya. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami bisa berkumpul, kami bisa mendengar firman-Mu, dan biarlah melalui pemberitaan firman-Mu dengan pengurapan daripada Engkau, sehingga kami semua dengan pertolongan Tuhan dapat memahami dan mengerti apa yang Engkau inginkan kami perbuat. Terima kasih untuk waktu kesempatan kami boleh bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kegiatan kami dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah satu kesukaan luar biasa kalau kita bisa berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih-lebih di tengah situasi di mana orang sedang dalam keadaan khawatir dan takut, sedang bingung. Tapi kita diberikan senantiasa kesehatan yang baik dan diberikan senantiasa kekuatan baru karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perikop kita untuk firman Tuhan judulnya yang diambil dari Lukas tadi adalah iman yang membuat kagum Yesus. Haleluya. Seseorang yang dapat memberikan kekaguman kepada orang lain atau membuat heran orang lain, pasti ada satu keistimewaan. Dan yang luar biasa adalah kekaguman Yesus kepada iman orang tersebut, yang sebenarnya bukan orang Israel, tetapi seorang Romawi yang saat itu mungkin dinilai orang kafir. Tetapi mengapa Yesus itu menilai iman orang tersebut, perwira Romawi itu, tidak pernah ada dijumpai sekalipun di antara orang Israel? Untuk itulah kita akan simak bersama-sama. Haleluya. Saudaraku, kisah ini terjadi di sekitar kota Kapernaum yang terletak di sebelah utara dari Danau Galilea. Injil Lukas mencatat tentang perwira tersebut, tapi tidak disebut namanya. Namun dengan terperinci, Lukas menggambarkan sifat-sifat mulia dari perwira tersebut. Perwira tersebut merupakan satu-satunya pria di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang mendapat pujian kekagumannya. Mari kita sama-sama coba menyimak lebih lanjut beberapa hal yang membuat perwira tersebut dikagumi oleh Tuhan Yesus. Pasti ada sifat-sifat mulianya. Jadi perwira tersebut adalah seorang Romawi, seorang yang tidak mengenal Tuhan, dianggap penyembah berhala, tetapi dia bisa dipuji oleh Tuhan, saudara. Coba kita lihat, telusuri lebih lanjut untuk kita dapat melihat sifat-sifatnya yang patut mungkin kita teladani. Pertama, hatinya penuh kasih. Sekalipun ia seorang perwira tinggi yang sangat berbeda tentunya dengan budaknya, tetapi ia sangat menghargainya.
Dia tidak membatasi hidupnya dengan status sosial. Dia mengasihi budaknya yang mungkin sudah banyak berjasa kepada dia. Keadaan hamba tersebut dalam keadaan sakit keras, sekarat, hampir mati. Centurion yang artinya komandan dari 100 tentara itu, yang mungkin kalau di Indonesia setingkat dengan letnan kolonel. Dalam sejarah perbudakan, kita simak sedikit, umumnya pemilik budak sering memperlakukan budaknya atau pembantunya seperti barang, bukan manusia. Tidak heran pada zaman tersebut, para pemilik budak seringkali menganggap karena itu menjadi seperti barang, mereka akan menilai bagaimana kondisi budaknya. Kalau budaknya sudah mulai tua, sakit-sakitan, sudah tidak memadai lagi untuk dipekerjakan dengan lebih efektif hasilnya, maka budak itu akan dikeluarkan begitu saja atau diberikan kepada orang lain. Karena mereka dapat membeli seorang budak di pasar budak dengan murah. Yang biasanya yang terpilih itu tentunya budak yang tegap, yang muda, yang sehat. Bernilai kira-kira 30 keping perak, sebagaimana Tuhan Yesus pernah dijual dengan harga seorang budak, saudara. 30 keping perak. Tapi perwira ini memperlakukan budaknya dengan penuh belas kasihan yang luar biasa. Dan tentunya hambanya tersebut sudah dibawa ke berbagai tabib untuk diobati, tetapi tidak kunjung sembuh, malah bertambah parah, sehingga pada akhirnya sekarat, saudara, hampir mati. Dan pada keadaan seperti itu, dia mendengar kabar tentang Yesus yang sedang mengunjungi kota Kapernaum. Lalu dia menemui para penatua orang Yahudi, mungkin para ahli Taurat dan para kaum Farisi, dan menceritakan keinginannya untuk bertemu dengan Yesus agar dapat menyembuhkan hambanya. Pada umumnya hubungan antara orang Romawi dan Yahudi itu tidak harmonis karena perbedaan status, satu penjajah orang Romawi dan satu yang dijajah orang Yahudi. Lagi pula, biasanya tentara Romawi ini bertugas untuk mengamankan kepentingan bangsa Rom, termasuk penerimaan pajak dengan memberi perlindungan pada pemungut cukai, seperti Sakeus dulu, seorang pemungut cukai. Tetapi kesediaan Centurion ini luar biasa, saudara, karena dia juga ikut membangun tempat ibadah bangsa Yahudi yang menjadi musuhnya. Dia tidak membeda-bedakan, dia ikut membangun. Dan hal ini membawa dampak hubungan yang sangat baik dengan para pemuka agama Yahudi. Sehingga para penatua tersebut datang menemui Yesus. Dan dengan meminta pertolongan Tuhan Yesus, katanya di ayat yang keempat, "Ia layak engkau tolong." Nah, karena dia sudah membantu pembangunan daripada rumah ibadat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun orang lain menganggapnya ia layak, tetapi yang bersangkutan, perwira tersebut, dengan rendah hati
menganggap dirinya sendiri tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Nah, hal itu menandakan kerendahan hatinya yang luar biasa, saudara. Luar biasa, saudaraku. Pada ayat yang ke-6, perwira tersebut menyuruh sahabat-sahabatnya berkata, supaya menyampaikannya kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak untuk menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga tidak menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Ada kontras di sini, yaitu kerendahan hati yang tulus dari perwira ini. Dia bisa saja mungkin mengungkit kebaikannya kepada bangsa Yahudi. Bahkan karena dia sudah sampai membangun pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Rasanya dia layak untuk menerima dan bertemu dengan Yesus. Tapi dia tidak ada pamrih dari kedermawanannya. Dia tidak butuh pujian manusia. Dia menyadari kelemahannya, mungkin keberdosaannya di hadapan Yesus. Perwira itu menganggap dirinya tidak layak menerima Yesus ke rumahnya dan datang bertemu Yesus. Tapi malah Yesus memujinya luar biasa karena kerendahan hatinya, ketulusan hatinya. Saudaraku, banyak orang yang sudah percaya selalu menganggap dirinya layak di hadapan Yesus. Tapi justru sebenarnya mereka bisa ditolak oleh Tuhan Yesus. Yang berikutnya, yang ketiga, imannya. Ia percaya sepatah kata saja dari Yesus, maka hambanya itu akan sembuh, di ayat 7b. Di ayat 8 dia berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit, yaitu aku berkata, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datanglah, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku yang lain, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya." Perwira itu melangkah dengan iman untuk melihat mujizat. Bukan melihat mujizat baru beriman. Luar biasa. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang akan berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Luar biasa, saudaraku. Perwira itu memahami dan mengenal baik perihal kuasa dan tanggung jawab di hadapan Yesus. Dengan mempersamakan pengalaman kerjanya sebagai pelaksana perintah dari Kekaisaran Romawi, ia mempunyai tanggung jawab mematuhinya. Dan ia juga mempunyai kuasa untuk melaksanakan perintah daripada Kekaisaran Romawi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai tambahan, ia pun mempunyai bawahan-bawahan atau prajurit yang siap melaksanakan perintah darinya. Karena hukum militer adalah hukum yang absolut, yaitu harus patuh atau taat. Kalau seorang prajurit tidak taat, maka dia akan dianggap desersi
dan dia bisa dihukum. Apalagi kalau dia dalam tugas peperangan, dia tidak mau mematuhi, maka dia akan langsung bisa dihukum mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berikutnya, periode tersebut memahami dalam alam rohani, spiritual, bahwa Yesus adalah pemegang otoritas untuk memerintahkan kesembuhan hambanya. Dia mempercayai bahwa Yesus pemegang kuasa mutlak atas penyakit, hidup dan mati. Apapun yang Yesus perintahkan pasti terjadi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenyataan rohani ini yang tidak bisa dimengerti oleh orang Israel, termasuk para ahli Taurat dan Farisi yang hanya berfokus ke arah lebih hal-hal yang bersifat lahiriah. Sampai saat ini mereka masih menunggu Mesias yang mereka pikir belum datang, dan Mesias yang telah mereka tolak dan bahkan disalibkan, sekalipun sudah diingatkan melalui firman Tuhan tentang hadirnya Mesias di Mika 5 ayat 1 yang berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Saudaraku, itu berbicara tentang tempat kelahiran daripada Kristus Yesus di Mika 5 ayat 1. Tetapi mereka tidak mempercayainya karena mereka menganggap tidak mungkin Mesias itu lahir di tempat yang begitu hina. Harusnya dia mungkin di istana raja. Tapi kita lihat mereka salah kaprah karena pandangan mereka adalah pandangan manusia, bukan pandangan daripada Tuhan yang membatasi segala etiket-etiket manusia yang selalu memandang perbedaan-perbedaan status. Tapi Allah tidak pernah memandang status sosial. Siapapun dia bisa pakai. Amin. Apapun masalah status kita, bagi Tuhan semua kita berharga. Haleluya. Luar biasa, bukan? Dan sampai saat ini orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias. Dan mereka sudah merencanakan sampai saat ini mempersiapkan Bait Allah yang berikutnya, yaitu Bait Allah yang ketiga. Maka itulah saat ini kita sedang menunggu akan adanya perdamaian antara Arab dengan Israel. Dan kalau itu terjadi, terlaksana, kita tahu itulah akhir daripada zaman ini, saudara. Akan terjadi perdamaian 7 tahun. Dan sekarang sudah dimulai adanya perdamaian dengan Uni Arab, Emirat Arab, saudara. Sudah terjadi dan akan disusul oleh yang lain. Nah, kita percaya inilah dekade kita yang saat-saat ini yang perlu kita pelajari untuk lebih mawas diri. Di tengah keadaan situasi apapun, ada rencana Tuhan yang masih sedang digenapi. Di tengah masa pandemik COVID yang masih belum ada kepastian vaksin yang efektif untuk penyembuhannya, sehingga berdampak banyak orang hidup mengalami hal-hal yang mungkin menjadi khawatir, bingung, tidak tenang, dan merasa masa depan yang tidak menentu membuat mereka menjadi stres. Belum lagi resesi yang akan dihadapi ekonomi secara lokal dan global. Untuk itu biarlah setiap kita mengingat akan teladan daripada perwira Romawi tersebut. Tuhan ingin
kita memahami Dia dengan benar, agar kita juga dapat melakukan kasih kita kepada sesama kita dimanapun kita berada. Karena dunia saat ini sudah kehilangan kasih yang mula-mula yang Tuhan sudah berikan. Biarlah kasih daripada Kristus bisa kita refleksikan di dalam hidup kita masing-masing, supaya kita lebih mengasihi sesama kita, mulai dari keluarga kita, sahabat-sahabat, dan juga sesama tubuh Kristus, supaya kasih itu kan yang mengikat kita, akan memberikan pada kita kekuatan. Bagi yang akan kita kasihi, mereka akan merasa dikuatkan, diteguhkan. Dan keadilan berarti kita harus bertindak adil. Mungkin ada di bawah kita orang-orang yang mungkin masih dalam keadaan susah, sulit, mungkin kekurangan pangan. Perlulah kita bantu supaya ada pemerataan, supaya mereka juga bisa menikmati berkat yang seharusnya mereka peroleh. Kita harus mempunyai rasa belas kasihan untuk mereka yang mengalami penderitaan. Demikian juga kebenaran. Sungguh kebenaran itu akan memberikan kita kemerdekaan, saudara. Tanpa kebenaran, hidup kita akan menderita. Kebenaran dalam arti kata bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Haleluya. Dan dengan melakukan itu, orang dapat merasakan dampak positif dari buah roh yang keluar dari kehidupan saudara dan saya. Dan kita percaya dengan pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melakukannya. Karena janji Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Dan biarlah renungan singkat ini untuk menguatkan hidup saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang karena besar kasih setianya yang selalu memberkati hidup Anda dan saya. Haleluya. Dan biarlah hidup yang menjadi berkat, menjadi acuan hidup kita, menjadi tujuan hidup kita, bukan hanya hidup yang untuk diri kita sendiri, tetapi kita menghidupi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Firman Tuhan sudah disampaikan. Saya mau berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan itu penuh kuasa dan penuh pengharapan bagi setiap kami yang percaya. Biarlah Tuhan yang sempurnakan lebih lanjut firman yang sudah disampaikan. Firman yang setelah disampaikan sudah berhenti sampai saat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus dengan Roh Kudus akan berkarya lebih lanjut dalam hati, pikiran, kehendak kami. Sehingga sungguh firman Tuhan itu memberikan kekuatan, mengingatkan setiap kami untuk berlaku sebagaimana perwira Romawi tersebut bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu, kesempatan kami boleh menerima cinta kasih Tuhan yang luar biasa ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Biarlah tangan kemurahan Tuhan terus memberkati hidup saudara-saudara kekasih di hari-hari mendatang. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah bakul adonanmu. Dan diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, bahkan cucu-cucumu. Dan biar berkat kasih sayang, berkat damai sejahtera, berkat kasih karunia terus melimpah dalam kehidupan para kekasih Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, terimalah semua ini. Haleluya. Yang percaya boleh menyambut berkata, amin. Tuhan memberkati. Haleluya.